Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Wilmar selaku dosen mata kuliah pasar modal dan teman-teman saya yang banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Rasulullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nini Putu Sahla dengan NPM 223404126 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Dan adapun rekan-rekan kelompok saya, hari ini kami akan melakukan presentasi dengan materi analisis rekomendasi saham pada sektor industri manufaktur. Sebelumnya, perkenalkan rekan-rekan saya, silakan. Saya Naswa Fadila dengan NPM 109. Saya Lydia Citra Putri Mandiri dengan NPM 140. Saya Torik Zumur dengan NPM 101. Baik, selanjutnya. Next. Yang pertama, pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat berbagai entitas, terutama perusahaan dalam menjual saham dan obligasinya, yang bertujuan agar dana yang diperoleh digunakan untuk tambahan modal atau untuk memperkuat modal perusahaan. Pasar modal sangat berperan penting dalam kelangsungan perekonomian di Indonesia. Pasar modal sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia, terutama di PT Bursa Efek atau BI, ialah salah satu bursa efek yang menjadi patokan pasar modal di Indonesia, dengan emiten terbesarnya yaitu pada sektor manufaktur. Sektor manufaktur memainkan peran kunci sebagai penggerakan pembangunan karena sektor manufaktur memiliki sejumlah keunggulan dibanding sektor lain, karena modal yang tertanam sangat besar, kemampuannya menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan kemampuannya menciptakan nilai tambah dari setiap input olahan atau bahan baku. Selanjutnya, ada saham. Saham adalah penyertaan modal seseorang dalam atau time atas pendapatan perusahaan, aset, dan berhak hadir pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jenis-jenis saham yang ke satu ada jenis saham sesuai kepemilikan, yang kedua ada jenis saham berdasarkan cara pengalihannya, yang ketiga ada jenis saham berdasarkan kinerja perdagangan, yang keempat jenis harga saham. Next. Risiko investasi saham, ada beberapa risiko. Yang satu ada risiko pasar, yang kedua ada risiko likuiditas, yang ketiga ada risiko perusahaan, yang keempat ada risiko industri, yang kelima risiko inflasi, yang keenam risiko suku bunga, dan ketujuh risiko valuta asing, dan yang terakhir ada risiko politik dan regulasi. Next. Baik, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, ada sentimen pasar. Yang ketiga, kondisi ekonomi makro. Yang keempat, kebijakan suku bunga. Yang kelima, nilai tukar mata uang atau valuta asing. Yang keenam, kebijakan pemerintah dan peraturan. Yang ketujuh, peristiwa geopolitik dan ekonomi global. Yang kedelapan, permintaan dan penawaran supply dan demand.
Selanjutnya ada overview dari perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk. Eh, PT Semen Persero Indonesia Tbk atau sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada tahun 1991, Semen Gresik mencatat diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode emiten SMGR. Perubahan nama PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia terjadi pada tahun 2012. PT Semen Indonesia merupakan strategic holding company yang memayungi anak usaha di bidang produsen semen, non-semen, dan jasa di seluruh Indonesia. Sebagai badan usaha milik negara, porsi saham PT Semen Indonesia saat ini 51,01% dimiliki oleh pemerintah RI dan 48,99% menjadi milik publik. Sebagai usaha pasar nasional dan jangkauan pasar regional, perusahaan berusaha menjadi perusahaan penyedia solusi bahan bangunan terdepan di regional dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang lengkap dan berkualitas. Selanjutnya ada PT Semen Batu Raja Tbk atau IMTP. Mulai mengukir sejarahnya pada tahun 1975. Hal ini ditandai dengan berdirinya PT Disting Indonesia Semen Enterprise atau DISC. Perusahaan ini ialah pabrik semen yang menghasilkan kapasitas 500.000 ton di Citerep, Jawa Barat. Lalu disusul dengan munculnya perusahaan serta pabrik lainnya. Pada tahun 1989, perusahaan ini mulai beroperasi dengan melaksanakan penawaran usaha saham perdana. Pada 5 Desember 1989, perusahaan ini juga menjadi perusahaan publik yang mencatat seluruh sahamnya yang terdata di BEI atau Bursa Efek Indonesia dengan kode INTP. Untuk mengantisipasi adanya pertumbuhan pasar yang semakin kuat, INTP menambah jumlah pabriknya. Selanjutnya ada PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk. Pada saat didirikan pada 14 November 1974, perusahaan lahir dengan nama PT Semen Batu Raja Persero. Dengan kepemilikan saham sebesar 45% dimiliki oleh PT Semen Gresik dan PT Semen Padang sebesar 55%. 5 tahun kemudian, pada tanggal 9 November 1979, perusahaan berubah status dari penanaman modal dalam negeri atau PMDN menjadi Persero dengan komposisi saham sebesar 88% dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. PT Semen Padang sebesar 5% dan PT Semen Gresik sebesar 5%. Beberapa tahun kemudian, yaitu pada tahun 1991, saham perseroan diambil alih secara penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya, perseroan terus mengalami perkembangan sehingga pada tanggal 2013, PT Semen Batu Raja Persero mengalami perubahan status menjadi Persero Terbuka dan berubah nama menjadi PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Ada perusahaan. Udah, next. Najwa, jangan di-mute. Yang selanjutnya ada PT Solusi Bangun Indonesia. Pada perusahaan ini diawali sejak tahun 1962, di mana Departemen Geologi Umum Kementerian Pertambangan Indonesia membutuhkan tim survei untuk melakukan pengujian terhadap kelayakan bangunan pabrik semen yang ada di Jawa Barat. Kemudian Semen Gresik dan Departemen Geologi Umum ini menandatangani perjanjian kerjasama dalam hal penelitian bahan baku semen di Kelapa Nunggal, Bogor. Proyek tersebut akhirnya dilaksanakan pada bulan Juli sampai Desember dengan dukungan keuangan dari International Finance Corporation. Kemudian pada tahun 1971 akhirnya terbentuklah PT Semen Cibinong. Dalam hal ini,
Kasar Semen and Gypsum Corporation menjadi konsultan dalam pembangunan pabrik yang dikerjakan oleh kontraktor Mitsubishi Indonesia Jepang kontraktor Indonesia. Kemudian pada tahun 1975, pembangunan perusahaan PT Semen Cibinong dan Indosemen berhasil diselesaikan dan diresmikan oleh Presiden Soeharto. Pada saat ini, perusahaan ini mengeluarkan produk semen dalam bentuk semen Portland. Setelah berjalan dalam beberapa tahun, PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ini akhirnya menerbitkan saham di Bursa Efek Jakarta dengan kode SMCB pada tahun 1977. Pada saat itu, perusahaan ini tercatat sebagai emiten pertama yang mampu menerbitkan 178.750 saham dengan harga 10.000 per sahamnya. Perusahaan ini akhirnya dijual kepada Honson pada tahun 1987 sampai 1988. Jatuh Tim Jojo Kusuma, Formasi Penanaman Modal dalam negeri. Next. Lalu di sini ada analisis fundamental. Di sini ada analisis likuiditas, risiko lancar, current ratio. Pada tahun 2022, aset lancarnya 18.878.979, liabilitas jangka pendeknya 13.061.067 sama dengan 1,45. Pada tahun 2023, 19.782.972 dan liabilitas jangka pendeknya 16.111.660 sama dengan 1,23. Rasio lancar pada tahun 2023 adalah 1,23, mengalami penurunan dari 1,45 di tahun 2022. Meskipun rasio ini masih di atas 1, yang menunjukkan perusahaan ini memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendeknya. Tren penurunan ini perlu diperhatikan. Lalu ada analisis solvabilitas. Rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2022 total liabilitasnya 33.270.652 dan ekuitasnya 47.239.360 sama dengan 0,70. Lalu pada tahun 2023 total liabilitasnya 31.769.533 dan ekuitasnya 47.897.6 sama 0,66. Rasio utang terhadap ekuitas menurun dari 0,70 pada tahun 2022 menjadi 0,66 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan perusahaan telah mengurangi tergantungan pada utang, sehingga memperkuat struktur modalnya dengan lebih banyak ekuitas dibanding liabilitas. Next. Lalu di sini ada analisis profitabilitas. Margin laba bersihnya atau net profit marginnya pada tahun 2022, laba tahun berjalannya 2.499.083, pendapatannya 36.378.597 sama dengan 6,87%. Pada tahun 2023, laba tahun berjalannya 2.956.601. Pendapatannya 36.651.360 menang 5,94%. Margin laba bersih menurun dari 6,87% di tahun 2022 menjadi 5,94% di tahun 2023 yang menandakan penurunan efisiensi dalam mengelola biaya atau peningkatan biaya yang belum mampu diimbangi oleh kenaikan pendapatan. Lalu ada return on equity atau ROE. Pada tahun 2022, laba bersihnya 2.364.836 dan ekuitasnya 47.239.360 sama dengan 5%. Pada tahun 2023, laba bersihnya 2.170.497 dan ekuitasnya 47.897.6 sama dengan 4,54%.
ROE mengalami penurunan dari 5% di tahun 2022 menjadi 4,54% di tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang tersedia, yang bisa menjadi sinyal bahwa kinerja perusahaan belum optimal. Next. Lalu di sini ada analisis aktivitas perputaran persediaan atau inventory turnover pada tahun 2022. Beban pokok pendapatannya 25.700.993 dan persediaan rata-ratanya ada di 5.610.237 juta ditambah 5.917.134 juta dibagi 2 sama dengan 4,47 kali. Lalu pada tahun 2023-nya ada beban pokok pendapatannya di 28.474.383, persediaan rata-ratanya 5.133.730 juta ditambah 5.610.233 dibagi 2 sama dengan 5,21 kali. Rasio perputaran persediaan meningkat dari 4,47 kali pada tahun 2022 menjadi 5,21 kali pada tahun 2023, menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola persediaan. Lalu ada analisis pertumbuhan. Pertumbuhan pendapatan di tahun 2023 pendapatannya 36.378.597. Lalu pada tahun 2023 pendapatannya 38.651.360 sama dengan 6,25%. Pendapatan mengalami pertumbuhan sebesar 6,25% dari tahun 2022 ke tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan penjualan atau potensi kenaikan harga jual produk. Next, dilanjut oleh Tori. Untuk pembahasan analisis kinerja teknikal perusahaan, yang pertama, analisis teknikal adalah metode yang bisa digunakan investor untuk membeli saham berdasarkan data histori harga saham atau suatu perusahaan. Metode ini merekomendasikan untuk yang diinginkan berinvestasi dalam jangka pendek. Untuk harga saham mengalami tren penurunan signifikan dalam benar nggak ini? Harga saham mengalami tren penurunan signifikan selama periode ini yang terlihat dari pola candlestick turun atau bearish berturut-turut. Harga bergerak dari kisaran sekitar 6.000 menuju level terendah mendekati 3.250. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh sentimen negatif di pasar baik internal maupun ekstra perusahaan. Setelah menyentuh titik terendah sekitar 3.250, harga saham ini mulai menunjukkan pergerakan sideways atau konsolidasi. Ada beberapa upaya rebound di pertengahan Juni dan awal Juni, tetapi harga bergerak dalam kisaran 3.200 sampai 4.250, menunjukkan resisten di sekitar level 4.250. Dari PT Semen Indonesia Persero Tbk. Untuk selanjutnya analisa teknikal dari Semen Batu Raja Tbk atau SMBR. Dari grafik yang terlihat, tren jangka panjang untuk saham SMBR mengalami penurunan signifikan, terutama sejak akhir tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan sentimen negatif di pasar terhadap saham ini. Setelah penurunan tajam pada periode Maret hingga Mei 2024, saham ini tampak bergerak sideways dengan volatilitas
rendah di area harga terendah. Hal ini menunjukkan adanya fase konsolidasi setelah tren penurunan yang kuat. Tren penurunan ini dapat disebabkan oleh faktor fundamental atau kondisi yang kurang mendukung, misalnya dari sektor konstruksi atau permintaan semen yang menurun. Next. Untuk selanjutnya dari PT Semen Tunggal Prakarya Tbk atau INTP. Tren saham INTP menunjukkan pola sideways atau konsolidasi dengan pergerakan yang cukup volatil dalam rentang yang cukup lebar. Hal ini mengindikasikan bahwa saham bergerak dalam batasan support dan resisten tanpa tren yang jelas. Penurunan yang tajam terjadi pada bulan Maret hingga 2024 diikuti oleh pemulihan bertahap. Tren pemulihan ini mencapai puncak pada bulan Oktober 2024 sebelum terkoreksi kembali. Meskipun tidak ada tren naik atau turun yang dominan, tren jangka pendek terlihat menunjukkan bias positif, terutama dari pergerakan setelah bulan Mei hingga Oktober. Next. Untuk selanjutnya dari PT Solusi Bangunan Indonesia Tbk atau SMCB. Saham SMCB menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan dari akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Tren ini mencerminkan sentimen negatif terhadap saham tersebut. Kemungkinan akibat faktor internal atau eksternal seperti kinerja keuangan yang melemah atau kondisi pasar yang tidak mendukung. Setelah penurunan yang tajam, harga mengalami fase konsolidasi pada rentang sempit di area harga terendah, tetapi tekanan jual kembali mendorong harga lebih rendah. Tren penurunan ini menciptakan pola lower high dan lower lows yang menjadi ciri khas dari pasar bearish. Level support kuat terlihat di area 950 sampai 1000, di mana harga beberapa kali memantul dari level ini. Area ini menjadi zona di mana pembeli tampak mulai masuk untuk menahan harga. Resisten utama di sekitar 1300 sampai 1400 yang merupakan batas atas kenaikan harga sebelum tekanan jual kembali muncul. Next. Untuk rekomendasi saham, yang pertama ada analisis fundamental. Rekomendasi saham ini di sektor manufaktur semen mempertimbangkan kinerja keuangan dan tren pasar dan kondisi teknis perusahaan. Dalam periode 2022 sampai 2024, saham PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP menonjol sebagai pilihan utama untuk berinvestasi jangka panjang karena memiliki EPS dan PER tertinggi, mencerminkan potensi laba per saham yang baik serta valuasi yang menarik bagi investor konservatif. Untuk selanjutnya ada analisis teknikal. Rekomendasi difokus pada tren harga, level support, resisten, serta indikator teknis seperti stochastic oscillator. Saham PT Semen Indonesia Persero Tbk SMGR menunjukkan pola konsolidasi dengan level support di 3050, resisten utama di 4250. Jika harga berhasil menembus resisten ini, terdapat peluang perubahan tren menjadi bullish dengan target harga berikut di sekitar 4.500. Namun, jika harga kembali turun mendekati support di 3.250, investor dapat mempertimbangkan untuk masuk ke potensi rebound cukup tinggi, terutama jika indikator stok statik menunjukkan kondisi overload. Next. Untuk kesimpulannya,
Untuk kesimpulannya, dalam laporan ini dilakukan analisis saham pada sektor industri manufaktur semen di Indonesia, dengan fokus pada perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk, PT Indosemen Tunggal Prakasa Tbk, PT Semen Batu Raja Tbk, dan PT Solusi Bank Indonesia Tbk untuk periode 22 sampai 24. Hasil analisis menunjukkan pergerakan saham masing-masing perusahaan, baik dari segi fundamental, ROA, ROE, EPS, dan PER, maupun teknikal seperti tren harga, support, resisten, dan indikator teknikal seperti stokastik oskilator. Berdasarkan data fundamental, saham PT Indosemen memiliki EPS dan PER tertinggi, menjadikan pilihan yang menarik untuk investasi stabil. PT Semen Indonesia dan PT Solusi Bangun Indonesia juga menunjukkan posisi keuangan yang baik, sementara PT Semen Batu Raja dinilai undervalue dengan kurang menarik untuk investasi jangka panjang. Untuk presentasi hari ini dicukupkan sekian. Maaf bila ada banyak kesalahan dari saya maupun rekan-rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.